Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hamizan Mizan. Mudah-mudahan sobat channel Hamizan Mizan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas apa itu pengertian dari data terpadu kesejahteraan sosial atau yang biasa kita dengar atau disingkat dengan DTKS. Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, tulis di kolom komentar jika nanti ada pertanyaan, dan share seluas-luasnya agar video ini bermanfaat untuk orang banyak. Oke teman-teman semuanya, sering sekali kita dengar apa itu DTKS ya. DTKS itu seperti apa dan apa kepanjangannya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, ini ada paparan dari Pusdatin Jamsos ya, Pusat Data Informasi Jaminan Sosial, untuk sosialisasi pemanfaatan DTKS dalam program KJP dan KJMU di Provinsi DKI Jakarta. Kita akan ulas mengenai pengertian DTKS itu apa dan seperti apa. Oke, ikuti terus ya. Dan slide berikutnya adalah, dan perlu diketahui sebelumnya bahwa DTKS itu dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ya, data terpadu kesejahteraan sosial ini, dan dimanfaatkan untuk memberikan bantuan-bantuan, subsidi dan lain sebagainya untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini ada Pusdatin Jamsos mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data serta pengelolaan sistem informasi fakir miskin dan orang tidak mampu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ini data terpadu ya, yang nantinya akan dikelola oleh kementerian, oleh negara dalam hal memberikan bantuan subsidi pangan, bantuan subsidi non tunai dan sebagainya ya. Dan ini adalah fungsi dari Pusdatin Jamsos. Ada banyak yang pada intinya adalah sasarannya adalah untuk masyarakat fakir miskin atau masyarakat prasejahtera atau masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini dasar hukumnya untuk regulasi di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, bisa dibaca, dan kita tidak terlalu fokus ke sini karena kita akan fokus ke DTKS. Karena seringkali ada pertanyaan-pertanyaan terkait DTKS, bagaimana cara daftarnya dan bagaimana pendataannya seperti apa. Nah, ini ada pengertian. Apa itu DTKS? DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial, data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial PSKS. Nah, jadi itu cukup jelas pengertian DTKS. DTKS sendiri berdasarkan Permensos Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, penetapan DTKS dilakukan setiap bulan dan tidak ada ranking kemiskinan atau desil. Oke, di slide berikutnya, pemanfaatan DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial ada yang bersumber dari APBN dan APBD. Nah, jadi yang di APBN ada PKH, program keluarga harapan, BSP, bantuan subsidi pangan, bantuan BPNT, bantuan pangan non tunai ya, yang dimana nanti itu akan dibukakan rekening dan dapat KKS, kartu keluarga sejahtera. Itu nanti bantuan pangan non tunai. Ada PBI ya, penerima bantuan iuran ya. Adapun yang di provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari APBD, jadi yang termasuk DTKS itu bisa menerima manfaat ini gitu loh maksudnya ya. Jadi yang termasuk apakah keluarga Bapak Ibu termasuk DTKS? Kalau termasuk bisa menerima manfaat yang sudah disampaikan di layar ini ya. Untuk di DKI yang tinggal di DKI Jakarta ada Kartu Lansia Jakarta. Jadi jika ada orang tua kita yang sudah sepuh dan memang sudah termasuk DTKS ya dalam hal ini, itu bisa didaftarkan untuk memiliki Kartu Lansia Jakarta ya. Kartu Anak Jakarta, kita tidak terlalu detail membahas apa itu Kartu Anak Jakarta dan seperti apa, bagaimana caranya, itu tidak ya. KPDJ, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Jadi yang tinggal di DKI Jakarta memiliki KTP KK di DKI Jakarta ada manfaat lebih ya, untuk bisa memiliki atau bisa menerima manfaat dari Kartu Lansia jika memang termasuk Kartu Anak Jakarta, KPDJ ya, Kartu Penyandang Disabilitas ya. Itu bisa didaftarkan untuk bisa menerima manfaat. Ada KJP Plus untuk anak sekolah, usia sekolah ya, SD, SMP, SMA dan juga SMK.
Ya, dilanjutkan nanti ketika sudah lulus ada KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan ada itu bekerja sama, udah banyak ya universitas-universitas yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk bisa mendapatkan KJMU 9 juta satu semesternya. Jadi cukup lumayan, dan KJP Plus juga dapat bantuan. Nanti besarannya berapa nanti kita bahas di slide berikutnya. Jadi ini. Nah, bagaimana nanti Nah, rumah tangga yang tidak dapat didaftarkan. Jadi, kalau ingin menjadi atau ingin termasuk DTKS, ya berarti yang kalau memiliki di antara satu ini ya nggak bisa untuk bisa mendapatkan ataupun termasuk menjadi data terpadu kesejahteraan sosial. KTP non DKI Jakarta. Ini dalam hal ini tadi yang bersumber dari PBD ya. Jadi kalau KTP-nya non DKI Jakarta tidak bisa tuh menerima KJP, KJMU dan lain sebagainya tadi yang bersumber dari APBD. Ada anggota rumah tangga yang menjadi pegawai tetap BUMN, pegawai negeri sipil, TNI, Polri ataupun anggota DPR dan DPRD. Kemudian rumah tangga memiliki mobil, itu sudah jelas ya, berarti dianggap keluarga itu mampu. Rumah tangga memiliki tanah atau lahan dan bangunan dengan NJOP di atas 1 miliar rupiah. Sumber air utamanya digunakan rumah tangga untuk minum adalah air kemasan bermerek, tidak termasuk air isi ulang, dan dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat. Jadi ada poin terakhir adalah ada juga masukan ataupun penilaian dari masyarakat setempat ya, bahwa keluarga tersebut memang benar tidak mampu dari RT, dari RW dan seterusnya. Ya, ini analisa dan ini rekapitulasi, kita lewat, kita skip ya. Jadi ini ada rekapitulasi hasil musyawarah kelurahan kelayakan DTKS Februari. Jadi daftar pun belum tentu semuanya diterima ya. Jadi ada di pendaftaran, di verval, verifikasi, validasi, kemudian ditetapkan baru bisa menerima manfaat jika memang sudah sesuai termasuk yang dipersyaratkan untuk masuk menjadi DTKS. Nah, pendaftaran DTKS tahap 3 tahun 2022, pendaftaran Agustus September 2022 ada di dtks.jakarta.go.id. Ini khusus untuk warga DKI Jakarta. Nah, bagi warga yang kesulitan dan mengalami kendala, silakan datang ke kelurahan setempat dengan bawa fotokopi KK dan fotokopi KTP. Jadi silakan masuk ataupun datang ke kelurahan, ke PTSP, bisa menyampaikan bahwa ingin mendaftar DTKS jika kesulitan untuk mendaftar online. Nah, prosedur bagi warga yang mengalami kesulitan dalam pendaftaran online. Warga yang mengalami kesulitan dapat menuju kelurahan untuk dibantu didaftarkan. Tadi sudah disampaikan. Jumlah warga dibatasi perharinya untuk menghindari kerumunan. Wajib melaksanakan prokes dan berkas yang perlu dibawa adalah KTP asli dan KK asli. Jadi silakan datang ke kelurahan, akan dibantu untuk mendaftar sebagai DTKS. Nanti kalau sudah ditetapkan bisa mendapatkan manfaat-manfaatnya. Nah, ini pengaduan DTKS, silakan dilihat, dicatat. Demikian sudah selesai, yaitu pengertian DTKS. Jadi, nah sekarang nih sudah mau mulai nanti misalkan pendataan KJP, KJMU dan sebagainya. Pastikan dulu ayah bunda, bapak ibu sudah termasuk dalam DTKS. Karena nanti kalau sudah masuk dalam DTKS di sekolah yang bersangkutan sudah terdetek langsung bahwa anak tersebut layak karena sudah termasuk di dalam DTKS untuk mendapatkan bantuan-bantuan seperti yang tadi disampaikan ya. Jadi bukan datang ke sekolah tetapi datang ke kelurahan dan ataupun bisa mendaftarkan secara online. Terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, tulis di kolom komentar. Jika ingin bertanya ataupun berbagi silakan, dan juga share seluas-luasnya agar video ini bermanfaat. Dan perlu diketahui nanti untuk di DKI Jakarta seperti biasa jalur PPDB-nya itu ada melalui jalur KJP. Jadi sangat bermanfaat jika memang termasuk dalam yang dipersyaratkan untuk masuk DTKS, silakan didaftarkan untuk bisa menerima manfaat dan nanti bisa dipergunakan juga untuk PPDB tingkat SMP dan SMA melalui jalur KJP. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.